Milikilah dan hidupilah perasaan dan pikiran Kristus. Karena ketika kita memiliki dan menghidupi pikiran-pikiran Kristus, maka kita juga akan bertindak sesuai dengan tindakan-tindakan Kristus. Kita juga mengimplementasikan kasih Kristus di dalam hidup ini karena pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang berpusatkan kerajaan surga. Karena tindakan kita juga dipenuhi dengan hal-hal yang berpusatkan kepada kerajaan surga. Karena ketika kita memiliki perasaan Kristus, maka kita tidak pernah mudah untuk sakit hati, kita tidak pernah mudah untuk menyalahkan orang, kita tidak akan mudah menghakimi orang, sebab kita memiliki di dalam diri kita ada Yesus yang lebih besar, di mana kita mengerti bahwa Yesus itu adalah ketika dia mengalami sebuah hinaan, mengalami sebuah cacian, mengalami sebuah persoalan di mana dia dihina, diludahi, dia tidak pernah membalaskannya. Karena kenapa? Karena dia menunjukkan kasih yang begitu besar kepada kita. Dia memiliki sesuatu yang berbeda dari dunia ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa seperti Yesus di dunia ini. Bersyukur karena Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengiringnya. Berarti kita harus memiliki pikirannya, kita harus memiliki perasaannya, di mana perasaan Tuhan itu untuk membangun, membentuk supaya orang itu berubah. Mungkin saudara saat ini Anda ada di dalam, di mana Anda dihakimi, di mana Anda digosipin, di mana Anda dianggap tidak ada gunanya, di mana Anda direndahkan, di mana Anda dianggap remeh. Percayalah, ketika Anda memiliki perasaan Kristus, maka saudara akan bisa melewati fase-fase itu. Jangan menjadi anak kecil yang mudah tersinggung, yang mudah nangis, yang cengeng, tetapi jadilah pribadi yang dewasa di dalam iman, sehingga pengenalanmu dengan Tuhan bisa bertumbuh, dan pikiran perasaan Kristus akan membawa kita kepada perenungan yang mendalam bahwa Kristus ada di dalam kita, dan kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Kristus. Ketika kita mempunyai pikiran seperti itu, maka kita akan berjuang melawan daging. Kita akan berjuang bersama melawan keinginan-keinginan daging kita. Sebab ketika kita ada dalam pikiran Kristus, maka yang kita pikirkan adalah semua yang manis, semua yang sedap didengar. Maka dari itu, pergunakanlah kata-katamu, pergunakanlah kata-kata kita untuk membangun orang, pergunakanlah apa yang ada dalam diri kita untuk mengimplementasikan pekerjaan Kristus, untuk menolong, untuk memajukan, untuk membangun bersama-sama. Sebab Kristus datang kepada kita untuk memberikan kita teladan hidup, untuk memberikan kita contoh, untuk memberikan kita tupos dalam hidup ini. Kita memerlukan perasaan dan pikiran Kristus. Tidak usah Anda sakit hati kepada orang yang ngomongin saudara. Tidak usah Anda mengambil pusing orang-orang yang sedang menjelek-jelekan saudara. Tetapi pusatkanlah pikiran dan perasaanmu kepada Kristus. Ketika kamu disakiti, kembalilah kepada Kristus. Ketika kamu dihianati, kembalilah kepada Kristus. Ketika kamu diomongin, kembalilah kepada Kristus. Ketika kamu dicela, ketika kamu tidak dianggap, ketika kamu merasa aku ini kok seperti ini ya, kembali kepada Kristus. Karena Kristus ada untuk memberikan engkau jalan keluar, ada untuk memberikan engkau masa depan, ada di sana ketika kita membutuhkan, dia ada di sana. Seketika kita kecewa, dia menghibur kita. Ketika kita mengalami beban berat, dia menolong kita. Ketika kita di dalam masalah, dia menemani kita. Dia memberikan damai, dia membukakan pintu jalan keluar. Asalkan hidup kita jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara dosa. Karena perkara-perkara dosa tidak akan pernah bisa bersatu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ketika saudara dan saya ada di dalam perasaan yang sama, perasaan Kristus, maka kita tidak pernah akan menghakimi orang. Kita tidak pernah akan menyalahkan orang. Karena kenapa? Kita ada di dalam perasaan Kristus. Yang ada adalah kita saling membangun, kita saling menolong, kita saling mendoakan, kita saling mengampuni, dan bahkan kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Kalau kita ada di dalam pikiran Kristus,
Pikiran kita harus jernih hari demi hari. Pikiran kita harus awali dengan doa. Pikiran kita harus mengawalinya dengan membaca firman. Karena ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka yang muncul dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita teringat akan firman Tuhan. Dan di sana ada jalan keluar yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Mari kita berjuang untuk memiliki perasaan dengan Kristus. Memang benar, kita adalah manusia daging yang dimana kita bisa merasakan ketika kita dilukai, kita merasa terluka. Ketika kita dikecewakan, kita merasa kecewa. Ketika kita dihina, kita merasa terhina. Tetapi ingat, semuanya itu hanya sampah karena Kristus ada di dalam kita. Mari kita membangun, karena pusat hidup kita bukan berpusatkan kepada kata orang. Banyak orang bisa menilai kita. Ada dua orang ketika kita bertemu dengan orang, kita dinilai positif dan negatif. Itu tetap ada. Tetapi pikirkanlah bahwa tidak semua orang juga kita bisa senangkan. Tetapi yang kita senangkan adalah perasaannya Tuhan. Yang kita senangkan adalah perasaannya Allah. Berjuanglah mengalahkan kejahatan oleh kebaikan saudara. Karena ketika saudara berhasil mengalahkan kejahatan, maka Tuhan yang menang dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, yang menang dalam hidup saudara adalah iblis. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, tetapi berikan kesempatan kepada Tuhan. Dia menang atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.